Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pada hari kedua, Li Qiye berjalan keluar dan melihat Li Xian berkultivasi. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam, bangsawan muda? Yang terakhir berhenti dan datang. Lumayan, hanya angin kencang, Li Qiye tersenyum. Jangan khawatir, itu batasnya, kami sudah terbiasa sekarang karena itu tidak akan membahayakan kami hanya perlu tinggal di dalam, Li Xian menghela nafas lega. Betapa santainya, Li Qiye tersenyum. Li Xian mengangkat bahu sebagai jawaban, apalagi yang bisa saya lakukan dengan kekuatan saya yang sedikit. Plus, itu tidak berbahaya, mungkin itu benar-benar nenek moyang saya yang berkunjung sebentar. Merindukan rumah, kan? Kata Li Qiye. Sepertinya tidak terlalu keterlaluan, mungkin aku akan kembali setelah aku mati juga, Li Xian menggaruk bagian belakang lehernya. Ketika Anda mati, Anda berubah menjadi ketiadaan, menjadi hantu lebih sulit daripada menjadi kaisar, kata Li Qiye. Ada kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi hantu. Li Xian tersenyum kecut. Ya, apakah kamu pernah melihat roh orang biasa kembali? Tidak, selalu pembudidaya yang kuat, jadi jika hantu itu nyata, hanya yang terbaik di antara mereka yang bisa kembali, kata Li Qiye. Seperti kaisar dan dewa yang sunyi, Li Xian setuju dengan logika ini. Hanya legenda pembudidaya kuat yang menunjukkan diri mereka setelah kematian yang ada, bukan manusia biasa. Itu sebabnya fokus saja padamu sekarang dan rohmu mungkin bisa kembali entah bagaimana, jangan khawatir menjadi hantu, Li Qiye tersenyum. Saya tidak berpikir saya akan pernah mencapai tahap itu, Li Xian memahami potensinya. Tetapi jika Anda melakukannya suatu hari nanti, apa tujuan Anda? Li Qiye bertanya, tolong jangan tertawa, tapi aku tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar, bangsawan muda, Li Xian berkata tanpa percaya diri. Jika, kata Li Qiye. Li Xian berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab, jika saya menjadi seorang kaisar, saya ingin menjadi seorang yang menganggur. Seorang kaisar yang menganggur. Li Qiye terkekeh. Ya, tinggal saja di satu tempat tanpa mengkhawatirkan apapun, itu sudah cukup, Li Xian mengangguk. Kaisar selalu ambisius selain memiliki catatan pertempuran yang dihias, hanya melalui pertempuran mereka akan tumbuh lebih kuat dan berjalan lebih jauh, kata Li Qiye. Bangsawan muda, aku tidak pernah berpikir untuk tumbuh lebih kuat atau berjalan lebih jauh, Li Xian menggelengkan kepalanya. Hadiahnya bagus untukku, seorang kaisar juga bisa menghargai hal yang sama. Li Qiye menatapnya dan tersenyum, sedikit membuatnya merayap. Kamu melakukan pekerjaan yang buruk dengan radians mantra, kata Li Qiye. Pergeseran percakapan mengejutkan Li Xian sesaat, dia akhirnya menjawab, sayang sekali setelah senior saya meninggal, hanya ini yang tersisa untuk klan kami. Saya mencoba memperbaikinya dan memperbaiki bagian-bagian yang hilang, hanya mengada-adanya saat saya pergi. Ya, begitu banyak tambalan dan bukaan, kata Li Qiye sebelum perlahan mengangkat tangannya. Saat dia merentangkan jari-jarinya, dia dengan mudah melumpuhkan Li Xian. Berdengung, dia melambai dan memaksa mantra Li Xian untuk muncul, benar saja, ada banyak kesalahan. Fondasi daunnya di bawah rata-rata, menyerupai dinding bata yang dibangun dengan buruk dengan bagian yang hilang. Saat Li Qiye menggerakkan jari-jarinya seperti memasukkan jarum, dia mengenakan pola rumit pada fondasi Dao pemuda itu. Mantra ini hanyalah garis besar dasar dari Dao, hanya melalui kultivasi dan pelatihan, itu akan berubah menjadi Grand Dao yang sebenarnya, namun, itu terbentuk dengan bantuan Li Qiye, berubah menjadi hukum Dao. Berdengung, dia kemudian menyegel fondasi yang ditingkatkan kembali ke Li Xian. Li Xian menggigil dan merasakan cahaya bersinar mengalir tanpa henti ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya,
dia hanya merasakan secercah samar di dalam. Sekarang, dia bahkan tidak perlu menyalurkan mantranya agar cahaya hadir. Bangsawan muda, tahap ini tidak akan terjangkau baginya jika tidak. Ingatlah untuk tidak melupakan dirimu sendiri, itu yang paling penting. Jika Anda goyah dan mengubah jalan Anda, tindakan Anda di masa depan akan bertentangan dengan aspirasi awal Anda, kata Li Qiye. Terima kasih atas bantuanmu, bangsawan muda, aku akan mengingatnya. Li Xian mengerti apa yang telah dilakukan Li Qiye, jadi dia membungkuk. Li Qiye tersenyum dan menerima gerakan itu. Pada titik ini, seseorang mengetuk pintu, mengejutkan Li Xian. Seorang tamu. Dia bertanya-tanya. Reruntuhan tua ditinggalkan dengan sedikit pengunjung, pembudidaya yang lebih kuat hanya akan terbang daripada mengunjungi klan yang jatuh. Dia membukanya dan melihat 4 orang, semua memiliki kehadiran yang mengesankan. Meskipun Li Xian jarang berinteraksi dengan orang luar dan memiliki kultivasi yang lemah, dia masih bisa melihat sifat luar biasa mereka. Di antara mereka adalah 3 pemuda dan 1 pria parubaya, 3 pria dan 1 wanita. Yang di depan adalah yang paling luar biasa, mengenakan jubah mahal yang memancarkan sinar. Dia memiliki kebangsawanan bawaan selain tampan, meskipun auranya mengesankan, dia menunjukkan kerendahan hati alih-alih kesombongan. Gadis itu menarik perhatian yang sama, meskipun gaun birunya tidak mewah dan tidak berkilauan seperti gaun remaja, kainnya masih spektakuler. Dia memiliki mata cerah dan gigi mutiara, sikapnya memancarkan keanggunan yang tak terbantahkan yang menunjukkan asuhannya yang mulia, sosoknya anggun dengan lekukan halus. Matanya sangat menakjubkan, bulat, lebar, dan dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya menemukan semuanya menarik saat melihat sekeliling. Selain itu dia adalah seorang biksu pemula yang memancarkan kualitas spiritual tertentu. Pria parubaya itu tinggi dan kuat, dagingnya tampak sekuat besi, mampu menahan kekuatan apapun. Namun, dia tidak terlihat mengancam, wajahnya yang bulat memberinya tampilan yang sederhana dan jujur, hampir seperti kekanak-kanakan terutama ketika dia tersenyum. Anda, Li Xian tahu bahwa keempatnya istimewa. Dia menjadi berhati-hati, sesuatu yang tidak dia rasakan saat bertemu Li Qiye untuk pertama kalinya. Dia mungkin tinggal di hutan belantara, tetapi ini tidak berarti dia bodoh, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengunjungi klannya yang jatuh. Keempatnya menatap Li Xian dan tahu dia adalah seorang kultivator normal, siapapun yang memiliki kemampuan untuk pergi telah pergi sejak lama. Rekan-rekan Taois, kami adalah siswa dari Akademi Anggrek yang mengunjungi reruntuhan tua, kami sedang mencari tempat untuk beristirahat, apakah itu baik-baik saja? Pemuda bergengsi itu membungkuk. Akademi Anggrek. Li Xian menghela nafas lega. Anggrek adalah lembaga terkenal di dunia lama, itu tidak memiliki dominasi yang sama dengan Desolate Frontier atau 72 Skyrisers, namun demikian, bahkan kaisar dan dewa yang sunyi tidak keberatan belajar di sana. Para siswa melalui proses seleksi yang ketat, semuanya adalah individu yang sangat dihormati dengan potensi tak terbatas. Di dunia lama, 2 tempat terbaik untuk belajar adalah Akademi Anggrek dan Gunung Suci, yang pertama jauh lebih sederhana, selalu mempertahankan sikap netral. Masuk, masuk, dia membuka gerbang dan membiarkan mereka masuk. Para siswa melihat sekeliling, terutama gadis itu, setelah melihat Li Qiye, dia menyipitkan mata dan menempelkan bibirnya. Rekan Taois, kediaman Anda berhantu, biksu itu berkata dengan serius. Li Xian memaksa tertawa kecil saat dia menjawab, kami selalu tinggal di sini. Biksu Zhu, kebiasaan burukmu mengangkat kepalanya lagi, kamu menakut-nakuti dia, gadis itu menghajar. Maaf, tapi kita bisa bertanya kepada saudaramu juga, biksu itu menyatukan telapak tangannya, terlihat pintar dan imut. Pemuda bergengsi itu berkata, saudara Zhu melihat ini di hadapanku, memang ada energi jahat di tengah-tengahnya. Pasti ada hantu di sini, biksu itu mengangguk. Hantu, saya tidak melihat apapun, pria parubaya itu melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya.
Jika kamu bisa melihat mereka, maka mereka tidak akan menjadi hantu lagi. Muhu, gadis itu tersenyum sambil menatap Li Qiye. Kamu benar, putri, kata pria itu. Grup ini memiliki gelar kembali di Akademi Anggrek, 4 orang suci muda, mereka telah belajar selama beberapa tahun dan rukun, sering bepergian. Biksu itu memperhatikan energi jahat dari jauh, karenanya membawa mereka ke sini. Pemuda bergengsi memiliki latar belakang paling mulia di antara mereka, berasal dari klanmu, gelarnya adalah Orchid Core yang nobel. Aku tidak mencoba menakut-nakuti kamu, rekan Taois, tapi tinggal di sini bisa mengakibatkan kematian, kata Orchid Core. Kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi sekarang, tidak ada yang terjadi di sini, Li Xian menggelengkan kepalanya. Amitabha, Biksu Zhu berkata, koreksi saya jika saya salah, tetapi tidak banyak orang yang tersisa di kediaman Anda. Saya tidak bisa membantah itu, Li Xian tersenyum kecut. Rekan Taois, tempat ini pasti berhantu, Orchid Core kembali setelah mengintai daerah tersebut. Li Xian mengetahui hal ini dengan baik dan menjawab, saya kira baru-baru ini gaduh. Keempat orang suci muda itu bertukar pandang, Putri Chen berkata, mungkin kita tidak boleh tinggal di tempat berhantu. Hahaha, Putri, kami adalah pembudidaya, mengapa kami harus takut pada hantu? Dan plus, seperti kata pepatah, satu perbuatan baik per hari, kami memiliki kesempatan untuk membantu, kata Biksu Zhu. Saya setuju dengan sepenuh hati. Mari kita bantu teman kita menyingkirkan hantu, Orchid Core bertepuk tangan setuju. Saya kira, ini bisa dianggap sebagai pelatihan, Putri Chen dibujuk. Jadi, biarlah, mari kita berburu hantu, Muhu menganggap ini lucu. Apakah itu baik-baik saja denganmu, rekan Taois? Orchid Core bertanya kepada Li Xian, kamu tidak boleh tinggal di sini lebih lama tanpa membersihkannya dari hantu atau kamu mungkin generasi terakhir. Rekan-rekan Taois, saya hanya memiliki 4 tembok tersisa dan tidak mampu membayar pembayarannya, Li Xian mencoba menolak. Awalnya, dia tidak keberatan dengan hantu karena dia menganggap mereka sebagai leluhurnya, selain itu, Li Qiye juga mengatakan bahwa ini bukan masalah supernatural. Yakinlah, takdir telah menyatukan kita dan kami tidak berniat menagihmu, namun, jika Anda bersikeras untuk membalas kami, maka biarkan kami tinggal di sini selama 2 hari, Orchid Core menggelengkan kepalanya. Li Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Qiye, menginginkan bantuannya. Mereka bisa mencoba jika mereka mau, hanya saja beberapa hantu tidak mudah dikeluarkan, kata Li Qiye. Kami akan mencoba yang terbaik, saya yakin kami bisa menyelesaikannya, Orchid Core menjawab. Klannya, Mu, pernah menjadi garis keturunan Dao yang kuat, sebagai jeniusnya, dia mampu dan sering melampaui rekan-rekannya. Jangan khawatir, Brother Orchid Core dapat merawat makhluk busuk dengan mobile blade-nya, Putri Chen tersenyum. Menggodaku lagi, keterampilan saya yang sedikit hanya mengecewakan leluhur, Orchid Core tersenyum canggung. Pedang mobile, Li Qiye melirik pemuda itu setelah mendengar ini. Kamu mungkin tidak tahu, Mobile Blade adalah dao tak terkalahkan yang diciptakan oleh progenitor Mobile, Putri Chen berkata karena Li Qiye adalah manusia atau pembudidaya yang lebih lemah dari Li Xian. Mobile pedangmu, Li Xian terlihat terkesan. Kamu pernah mendengarnya sebelumnya, rekan Taois. Orchid Core terkejut, reputasinya menyebar jauh dan luas, itu suatu kehormatan, Li Xian membungkuk. Li telah berpartisipasi dalam banyak peristiwa termasyhur di 3 abadi, hari ini, mereka telah jatuh dari kasih karunia dan tidak dapat dianggap sebagai sekte kecil, tentu saja, selama puncak mereka, Mu tidak bisa menandingi mereka. Saya hanya mempelajari dasar-dasarnya, Orchid Core menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit malu dengan busur itu. Mu masih memiliki beberapa prestise yang tersisa di masa sekarang, rumor mengatakan bahwa itu pernah diberantas dengan hanya beberapa orang yang selamat, kemudian, nenek moyang melonjak menjadi relevansi dan merevitalisasi klan. Pada titik ini,
Hanya sedikit yang tahu tentang sejarah Mu dan hampir kehancurannya, sebagian besar berpikir bahwa klan saat ini dimulai dengan Nenek Mobai. Anehnya, Nenek Moberi bukanlah anggota Mu, mungkin hanya murid di sana, dia bisa saja memulai garis keturunan klan atau daunnya sendiri tetapi memilih untuk menemukan yang selamat dari Mu, dia kemudian memulai sistem dao di sana bersama mereka sehingga mereka bisa makmur. Tidak ada yang mengerti alasan di balik ini, membantu klan lain, dia juga tidak pernah menjelaskan. Rumor mengatakan bahwa dia menyebutkan sesuatu tentang penebusan, detail sebenarnya luput dari generasi mendatang. Terlepas dari alasannya, Mu memujanya sebagai nenek moyang pendiri mereka meskipun nama belakangnya berbeda, ini bukan masalah karena mereka berada di ambang kematian, semua warisan lama mereka juga hilang. Seni Agung Muyun Anda termasuk yang terbaik di 3 abadi, jauh lebih kuat dari Mobile Blade ini, Li Qiye berkomentar. Ini mengejutkan para pemuda, terutama Orchid Core yang nobel. Kamu menyadarinya, rekan Taois. Dia terkejut karena seni itu sudah lama hilang, Mobile Blade adalah warisan yang menentukan mereka sekarang. Sebagai salah satu penerus utama, dia tahu sedikit tentang masa lalu dan pernah mendengar tentang Muyun Grand Art sebelumnya. Muyun adalah nenek moyang tertinggi, salah satu dari sedikit yang menggunakan namanya sebagai gelar, kata Li Qiye. Apakah kamu tahu lebih banyak tentang nenek moyang kita? Orchid Core menjadi bersemangat. Seni itu sudah lama hilang, Putri Chen berkomentar. Ya, semua yang ada sebelum progenitor Mobai sudah hilang, Orchid Core meratap. Mobile Blade cukup dominan, aku tidak bisa membayangkan Muyun Grand Art menjadi lebih baik. Kira-kira sekuat nenek moyang primal. Biksu Zhu juga berpartisipasi. Saya telah mendengar tentang nenek moyang Muyun menjadi salah satu dari Desemvirat, kata Li Xian. Membunuh. Ini asing bagi Putri Chen. Ini adalah daftar yang terlupakan, tidak ada yang konkret juga, saya tahu Gao Yang juga anggota, kata Orchid Core. Gao Yang lain menjadi emosional. Apakah Gao Yang menjadi tuan? Mu Hu bertanya. Saya pikir itu benar, Orchid Core berkata, kalian semua tahu tentang kisah Gao yang meneruskan nyala api dan upaya Kaisar Zheng untuk memadamkan, ini menyiratkan Gao Yang adalah tuan dan Kaisar Zheng adalah yang berikutnya. Kalau begitu klanmu Anda sangat kuat, semua anggota Desemvirate menjadi tuan, nenek moyangmu harus sama kuatnya, kata Putri Chen. Seorang tuan, Li Xian bergumam dan memikirkan leluhurnya, Li Xuanzu, apakah dia juga penguasa tertinggi? Mereka sangat kuat, maka senimu yang hilang ini bisa menjadi teknik dari seorang tuan, kata Putri Chen. Aku tidak tahu, belum pernah melihatnya sebelumnya, Orchid Core menggelengkan kepalanya. Mingxin, bukankah warisanmu juga memiliki tuan? Mu Hu yang tidak bersalah menggaruk kepalanya, tidak memiliki apresiasi untuk penguasa tertinggi. Semua mata tertuju padanya, Orchid Core memiliki latar belakang terbaik di antara 4 orang suci muda, bukan Putri Chen. Tentu saja tidak, saya berasal dari provinsi kecil di dunia fana, tuan apa? Dia menyangkal, oh, jadi aku salah, Mu Hu mempercayainya. Jika kita memilikinya, apakah aku akan bergabung dengan akademi? Dia tersenyum kecut. Itu benar, Mu Hu berkata, alangkah baiknya jika akademi kita memiliki seseorang yang mengerti itu, akan jauh lebih tidak membosankan. Sulit, kita tidak memiliki penguasa tertinggi di dunia lama, Biksu Zhu menjelaskan. Benarkah? Tidak ada satupun, Mu Hu bergumam. Ya, tanpa dunia surga muncul, Orchid Core menambahkan, para senior memberitahu saya bahwa ada satu kandidat yang mungkin, Du Guyuan. Nama ini melayang di atas semua orang saat ini, seorang legenda yang menolak tawaan Ding Tian untuk menjadi tuannya. Ingat, Ding Tian diyakini abadi, salah satu dari sedikit yang paling sedikit di dunia ini termasuk 3 makhluk abadi yang telah meninggal dan leluhur yang sunyi. Oleh karena itu, menjadi muridnya adalah kehormatan tertinggi, setidaknya, ada peluang untuk menjadi tuan tertinggi atau leluhur utama, yang terakhir sudah cukup langka di dunia lama.
Yang terpenting, Du Guyuan bukan siapa-siapa selama tawaran awal, tidak ada yang tahu mengapa dia menolak dan secara keseluruhan, dia adalah orang pertama yang melakukannya. Tanpa ajaran Ding Tian, dia masih menjadi leluhur primer karena kecemerlangannya. Du Guyuan sudah lama hilang, Putri Chen berbisik. Ya, saya yakin dia ada di dunia surga sekarang setelah menjadi tuan tertinggi, Orchid Kore mengangguk. Ini gila, potensi untuk menjadi abadi, Biksu Zhu memuji. Menjadi penguasa tertinggi tidaklah semudah itu, Li Qiye berbicara sambil melihat sang putri, seorang gezer tertentu berjuang hanya untuk menemukan kesuksesan yang tidak dapat diperoleh sambil mengepalkan tinjunya. Orchid Kore dan Biksu Zhu memiliki ekspresi bingung. Aku yakin ini bisa melakukannya, Mu Hu tersenyum konyol. Ekspresi Putri Chen berubah setelah mendengar ini. Kenapa kamu masih tersenyum? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa bocah itu mencoba menarik perhatian putri kita? Biksu Zhu menyikut Mu Hu. Orchid Kore mendengarnya dan setuju, kalimat yang membingungkan itu mungkin merupakan taktik untuk menarik perhatian sang putri. Sayangnya, ini tidak mungkin karena Chen bukanlah klan biasa, selain itu, Li Qiye tidak memiliki kultivasi untuk dibicarakan, kesenjangan antara seorang siswa di Akademi Anggrek dan seorang pemula-pemula terlalu besar, tidak ada yang bisa terjadi dari ini. Mata Mu Hu bergeser antara sang putri dan Li Qiye, merasa sedikit bingung dengan senyum geli, ini mendorong sang putri untuk memelototinya. Li Qiye tersenyum dan tidak keberatan dengan bisikan itu, dia menatap Mu Hu dan berkata, mari kita cobalah untuk tidak dikuliti jika kamu ingin terus bertingkah konyol. Senyum Mu Hu langsung menghilang. Rekan-rekan Taois, apakah kamu ingin istirahat dulu? Li Xian merasakan sesuatu yang aneh tentang suasana. Ya, tidak apa-apa, Orchid Kore mengangguk. Kapan kita akan memulai pengusiran setan? Putri Chen bertanya. Malam ini, kita akan berangkat ke tempat lain di dunia lama setelah selesai, kata Biksu Zhu. Malam ini, aku ingin melihat kejahatan macam apa yang bekerja di sini, Orchid Kore mengangguk. Ayo bangun altar, Mu Hu menyarankan. Kami bukan pengusir, setan di dunia fana, kami tidak membutuhkan altar, kata Putri Chen. Ya, ini bukan masalah hantu, hanya beberapa iblis jahat, kita hanya perlu membunuh mereka, kata Orchid Kore. Akan menarik jika kami tidak bisa, itu akan menjadi awal yang bagus untuk pelatihan kami, Biksu Zhu dengan penuh semangat berkata. Rekan-rekan Taois, kita mulai malam ini, masalahnya adalah kami belum tahu apa yang kami hadapi, jadi tolong tetap di tempat yang aman selama pertempuran, kata Orchid Kore. Tidak masalah, Li Xian setuju, setelah pasrah karena tidak dapat mengusir orang-orang ini, jika tidak, itu akan terlihat agak mencurigakan. Meskipun keengganannya membiarkan mereka melatih hantu, dia masih memainkan peran sebagai pembawa acara rumah sakit. Tempat ini aneh, Putri Chen berkomentar selama mereka tinggal. Yang terbaik adalah berhati-hati, Orchid Kore mengangguk, rumor mengatakan bahwa reruntuhan tua penuh dengan garis keturunan Dao yang hancur, mungkin beberapa hantu yang tersisa masih tersisa, kita harus bekerja sama untuk menghindari komplikasi. Tidak ada iblis yang bisa bertahan dari itu, kan? Biksu Zhu membendung Mu Hu dengan main-main. Tentu saja, Mu Hu menggaruk kepalanya dan terkekeh. Saya siap, Putri Chen penasaran sejak dia tiba di kediaman ini, dia juga mempercayai intuisinya setelah mengikuti tuannya begitu lama. Ada apa dengan ekspresinya? Li Qiye bertanya pada Li Xian. Aku hanya takut mereka akan mengganggu leluhurku, kata Li Xian. Ingat, sudah kubilang ini tidak ada hubungannya dengan roh leluhurmu. Li Qiye tersenyum, tapi kita akan melihat siapa yang akan melakukan pengusiran setan. Itu bahkan lebih bermasalah, bagaimana jika mereka kerasukan atau dibunuh? Aku akan menjadi tersangka utama, Li Xian menjadi terkejut. Jangan khawatir, mereka cukup mampu untuk tidak mati, plus, tingkat bahayanya tidak fatal, kata Li Qiye. Benarkah? Li Xian mengkhawatirkan keempat orang suci muda itu. Kaulah yang memberitahuku bahwa hantumu tidak menyakiti orang,
Li Qiye membalas. Li Xian tidak membantah hal ini. Kediaman Li menikmati kedamaian karena semua orang tidur lebih awal di belakang gerbang yang tertutup, mereka terbiasa dengan hal-hal mengerikan dan tidak pernah meninggalkan pintu. Satu paviliun tertentu diterangi dengan dua orang duduk di dalam, Li Qiye dan Li Xian. Yang terakhir menyiapkan teh untuk Li Qiye sambil sesekali melirik keluar jendela. Li Qiye, di sisi lain, menikmati teh panas sambil menikmati momen itu. Sementara itu, keempat orang suci muda itu berdiri di luar, menunggu kedatangan iblis. Mereka kuat tetapi tahu lebih baik daripada meremehkan lawan, setelah membentuk formasi yang tepat. Begitu saatnya tiba, angin yin muncul lagi dan lilin berkedip, itu membuat semua orang berpikir bahwa sosok bersembunyi di bayang-bayang. Sudah waktunya, Li Xian tidak bisa lebih akrab dengan adegan ini tetapi tidak takut. Ada di sini, pemimpin kelompok, Orchid Core yang nobel, ayah dengan ekspresi serius, berhati-hatilah dan jangan mengejar dengan sembrono. Mereka mendongak dan melihat awan gelap saat angin mengelilingi mereka, bahkan tatapan surgawi tidak bisa melihat melalui kegelapan. Saat angin semakin kencang dan meratap, mereka hampir membentuk badai. Tentu saja, kelompok muda tapi berpengalaman tidak takut. Bersiaplah untuk pertempuran. Orchid Core berteriak dan melepaskan istana dan vitalitas wajahnya, energi sejati Dao muncul dan membentuk penghalang di sekitarnya. Dia memanggil cermin perunggu tua dengan kedua tangan, dia menuangkan kekuatan Dao dan darah sejatinya ke dalamnya. Cermin menyala, menyerupai mata yang perlahan terbuka. Ungkapkan dirimu. Dia bernyanyi sambil membentuk mudra. Sinar seputih salju meletus dari permukaan dan mengarah ke tornado. Gemuruh. Pusaka klannya tidak berpengaruh pada keheranannya, namun demikian, dia tidak menyerah dan berteriak, naga dan phoenix. Seluruh cermin menyala, bukan hanya permukaan kaca, ukiran naga dan phoenix menjadi lebih terang dari cermin itu sendiri. Raungan dan jeritan makhluk mitos bergema saat satu naga dan phoenix terbang keluar, melepaskan aura binatang mereka untuk menghancurkan tornado. Mereka membentuk bola untuk meningkatkan intensitas cahaya sebelum bergegas menuju tornado lagi. Cahaya mereka berusaha untuk membelah awan. Sayangnya, ini masih tidak efektif melawan tornado dan awan gelap. Kultivasinya yang tangguh dan harta karunnya yang luar biasa tidak ada gunanya. Cahaya luar biasa, Frost. Putri Chen terkejut melihat jenius berbakat gagal dalam tugasnya. Dia bergabung dalam pertempuran dan melepaskan sinar suci, tampaknya dirasuki oleh makhluk suci cahaya. Kemurnian seperti itu, Li Xian berteriak, iblis pasti takut akan ini. Selain kultivasi, pengetahuannya melebihi pembudidaya biasa, mengingat bakat dan mantranya sebelumnya, dia tidak bisa menciptakan cahaya yang begitu dahsyat. Sinar darinya memiliki efek pemurnian, mampu membasmi apapun yang jahat dan busuk. Sudah lama tidak melihat cahaya ini, Li Qiye tersenyum dan senang melihat cahayanya. Seni itu berasal dari makhluk kuno tetapi yang paling penting, seseorang yang terlalu akrab dengan Li Qiye. Sinarnya berhasil membanjiri kegelapan dan membuat angin yin tidak lagi menakutkan. Mereka juga membekukan apapun yang kotor saat bersentuhan. Bersambung.